Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan materi kali ini kita akan berbicara tentang teori kekuasaan. Jadi teori kekuasaan ini sebagai awal pembahasan sebelum memasuki pada pembahasan teori kedaulatan. Di sini ada beberapa subbahasan yaitu tentang kekuasaan, pengaruh, wewenang, legitimasi, dan kewibawaan. Oke, yang pertama yaitu tentang arti kekuasaan. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan, bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Jadi seseorang atau sekelompok orang itu memiliki tujuan atau maksud supaya orang lain atau kelompok lain itu bertindak. Bertindak supaya tujuan atau maksud tersebut berhasil tercapai, ya, seperti itu menurut Harold de Lasswell. Terus kemudian menurut Max Weber sedikit berbeda di sini, bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Jadi seseorang itu memiliki maksud, memiliki tujuan sesuatu supaya tercapai, meskipun dalam perjalanannya itu mendapatkan perlawanan, seseorang tersebut tetap mampu untuk meraih tujuan tersebut, ya. Jadi di situ meskipun ada perlawanan atau tidak, orang itu tetap bisa mencapai maksud tersebut atau tujuan tersebut. Itu Max Weber. Terus kemudian Miriam Budiarjo dalam bukunya bahwasanya kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga perilakunya sesuai dengan keinginan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan. Jadi di situ ada unsur pengaruh, ya. Pengaruh dari kelompok atau orang, ya, orang atau kelompok mempengaruhi orang lain atau kelompok lain supaya apa? Supaya keinginan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut tercapai. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian penyelenggaraan kekuasaan. Di sini ada dua, kekuasaan manifest dan kekuasaan implisit. Manifest di sini maksudnya yaitu dalam penyelenggaraan kekuasaannya itu biasanya melalui isyarat. Nah, isyaratnya jelas. Misalnya melalui peraturan. Contohnya gini. Jika seorang polisi itu menghentikan seorang pengendara motor di jalan, itu karena apa? Karena melanggar peraturan lalu lintas, ya. Atau sebaliknya, orang sedang berjalan di jalan raya dihentikan oleh polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, misalnya lampu merah atau marka, ya, seperti itu. Jadi ada isyarat yang jelas, yaitu berupa pelanggaran peraturan atau peraturan yang jelas di situ, isyaratnya jelas. Terus kemudian kekuasaan implisit. Nah, kekuasaan implisit ini biasanya tanpa isyarat. Misalnya seperti ini. Seorang anak tidak jadi bermain padahal dia sudah janjian dengan orang atau teman-teman bermainnya. Nah, karena apa? Karena takut dimarahi orang tuanya. Misalnya orang tuanya itu galak, ya, atau seperti itu, atau dimarahi oleh bapaknya. Nah, di situ tidak ada isyarat, tetapi orang tua itu memiliki kekuasaan, ya, kekuasaan implisit tanpa isyarat. Nah, tanpa isyarat anaknya itu patuh kepadanya karena takut, misalnya seperti itu. Nah, itu penyelenggaraan kekuasaan. Terus kemudian cara penyelenggaraan kekuasaan di sini, cara penyelenggaraan ada beberapa, ya. Yang pertama yaitu dengan kekerasan fisik, ya. Nah, ini biasanya di dalam menyelenggarakan kekuasaan itu dilakukan dengan pemaksaan, ya, kekerasan, dengan kekerasan verbal. Misalnya orang merampok, dia ingin mencapai tujuannya untuk mendapatkan dompet atau mendapatkan harta kekayaan dari orang lain dengan cara paksaan atau kekerasan, misalnya menjamret atau merampok, seperti itu dengan kekerasan. Terus kemudian dengan ancaman atau coercion,
Ini ancaman di sini misalnya ancaman dengan sanksi atau ancaman dengan teror ya. Nah, itu dengan ancaman atau koersi. Terus kemudian dengan cara persuasi. Ya, persuasif ini lebih halus ya, yaitu dengan cara memberikan pertimbangan atau argumen-argumen untuk meyakinkan seseorang itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dari orang yang memiliki kuasa tadi. Jadi dengan persuasif, dengan cara yang halus. Terus kemudian dengan ganjaran atau penghargaan. Nah, di sini bisa saja orang itu memiliki tujuan dengan memberikan iming-iming atau ganjaran kepada orang lain atau kelompok lain supaya membantu atau membantu untuk meraih tujuan orang tersebut. Nah, itu beberapa cara penyelenggaraan kekuasaan. Terus kemudian sumber kekuasaan. Di sini dalam bukunya Miriam Budiarjo itu ada 3 sebenarnya ya. Tapi ada beberapa yang menambahkan yaitu tentang kekuatan. Oke, yang pertama dulu yaitu tentang kedudukan, misalnya presiden terhadap menterinya atau komandan terhadap anak buahnya. Komandan memiliki kuasa terhadap anak buahnya atau manajer terhadap anak buahnya. Jadi ada perbedaan kedudukan di situ. Terus kemudian dengan kekayaan, misalnya kekayaan orang itu orang memiliki hutang dengan orang lain, memiliki hutang kepada orang lain, sehingga orang tersebut bisa disetir oleh orang yang memiliki hutang, orang yang memberikan hutang. Jadi misalnya orang itu berhutang pada orang lain, sehingga orang tersebut bisa disetir atau dikendalikan oleh orang yang memberikan utang atau memberikan semacam kekayaan lah. Nah, di situ ada kekuasaan karena sumber kekuasaan karena kekayaannya. Karena kekayaan. Terus kemudian sumber kekuasaan kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini misalnya trust ya. Jadi orang pemimpin itu sudah dipercaya ya. Misalnya seorang alim ulama terhadap jamaahnya atau santrinya. Jadi orang kiai atau alim ulama itu memiliki kuasa terhadap santrinya, atau orang yang dipercaya pemimpin atau ketua itu sudah memiliki kekuasaan terhadap anggotanya, seperti itu. Itu melalui trust atau kepercayaan. Terus kemudian kekuatan, misalnya orang itu memiliki kekuatan fisik, orangnya tinggi besar, memiliki kuasa terhadap temannya yang tubuhnya kecil atau orangnya lemah. Itu melalui kekuatan. Oke, lanjut. Ini objek kekuasaan. Objek kekuasaan di sini bisa dilihat dari segi cakupan kekuasaan dan juga wilayah kekuasaan. Cakupan di sini maksudnya apa? Cakupan ini menunjuk pada kekuasaan apa saja yang dimiliki orang tersebut. Nah, jadi misalnya kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, yaitu cakupannya. Ya. Jadi menunjuk pada kegiatan atau tugas atau fungsi atau perilaku atau keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Terus kemudian wilayah kekuasaan. Nah, wilayah kekuasaan ini menunjuk pada personnya yang ada di misalnya wilayah eksekutif ya yang ada di eksekutif saja, atau di parlemen ya yang ada di parlemen saja. Jadi wilayahnya atau domain powernya ya. Nah, di situ wilayah kekuasaan. Jadi orang-orangnya itu ya orang-orang yang ada di parlemen saja. Nah, intinya seperti itu. Kalau cakupan itu isinya wilayah itu orang-orang yang ada di dalam domain atau wilayah kekuasaannya. Misalnya di parlemen ya orang-orang yang ada di parlemen saja. Nah, kalau cakupan tadi yaitu apa saja kegiatannya atau fungsinya atau tugasnya. Nah, di situ atau secara gamblangnya itu dari sisi materinya lah, skupnya. Oke, lanjut. Sudut kekuasaan negara. Di sini ada sudut
formal dan sudut material. Sudut formal di sini prosedur. Nah, prosedur di sini maksudnya kewenangan lembaga atau organ di sini sudah terkait dengan negara ya. Jadi di sini misalnya lembaga negara atau organ negara itu apakah sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam hal mengambil tindakan, sehingga tindakan itu bisa dinyatakan sah. Jadi misalnya gini, legislatif membuat undang-undang, apakah sudah sesuai dengan teknis pembuatannya atau prosedurnya, teknis prosedur di dalam membuat undang-undang. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan prosedurnya? Kalau tidak sesuai, maka tindakannya itu dinyatakan tidak sah atau cacat formil. Itu sudut formal. Terus kemudian sudut material. Sudut material ini contohnya gini. Ya, di sini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi di situ dilihat apa sih materi atau sifat-sifat dari tindakan yang berwenang tersebut. Misalnya material atau substansi apa isinya, kekuasaannya itu kekuasaan apa? Legislatif, ya membuat undang-undang. Eksekutif, menjalankan undang-undang. Jadi yang ditinjau itu materinya. Membuat undang-undang itu apa sih? Ya menetapkan peraturan supaya peraturan itu dipatuhi, diselenggarakan. Eksekutif ya menjalankan undang-undang atau menjalankan pemerintahan. Nah, di situ apa saja banyak sekali. Yudikatif apa? Melaksanakan peradilan dan fungsi pengawasan. Nah, di situ dari sisi materinya atau isinya. Kalau formil itu prosedurnya, material itu dari isinya. Nah, jadi di dalam suatu hubungan kekuasaan itu hampir dipastikan atau selalu ada terjadi hubungan tidak seimbang. Maksudnya gini, tidak seimbangnya ada atasan dan bawahan, misalnya seperti itu. Kan ada ketidakseimbangan antara atasan dan bawahan. Ada pengusaha atau bos dengan anak buah atau karyawan, bos dan karyawan. Kan di situ ada ketidakseimbangan kedudukan misalnya. Tapi di situ di dalam kekuasaan tersebut itu ada terselip demi tujuan bersama. Contohnya gini, pengusaha memiliki alat-alat produksi untuk dijalankan. Siapa yang menjalankan? Apakah bos sendiri? Bos tidak bisa karena alat produksinya banyak misalnya. Nah, sehingga dia merekrut karyawan. Nah, status karyawan di situ membantu menjalankan alat produksi. Nah, dua-duanya memiliki tujuan yang bersama. Karyawan untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan kinerjanya, sedangkan bos mendapatkan keuntungan dari alat produksinya. Nah, itu ada tujuan bersama di dalam kekuasaan tersebut. Contohnya kalau dalam kenegaraan ya misalnya presiden dan menteri kan bawahan presiden. Nah, tapi apakah presiden mampu menjalankan semuanya? Tentu tidak bisa. Nah, perlu ada bantuan dari menteri-menterinya. Menteri bawah lagi ada instansi-instansi bawahnya. Nah, itu. Jadi dalam rangka apa? Yaitu memang terjadi hubungan tidak seimbang, tetapi di situ demi mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut. Nah, ini wewenang otoritas ya. Authority. Menurut Robert Bistad itu wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan. Wolhoff, wewenang adalah kekuasaan yang berdasarkan atas hukum. Sedangkan Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan, wewenang itu adalah kekuasaan formal. Jadi intinya itu wewenang itu kekuasaan yang sudah diformalkan atau disahkan secara hukum misalnya seperti itu. Jadi ini lebih sempit ya. Kalau kekuasaan itu belum tentu wewenang. Kalau wewenang itu sudah pasti kekuasaan.
tapi kekuasaan yang apa? Kekuasaan yang sudah diformalkan. Nah, itu bedanya. Terus kemudian pengaruh. Tadi bahwasanya kekuasaan itu ada unsur pengaruh ya, dalam pengertiannya Miriam Budiarjo tadi. Orang atau sekelompok orang itu mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang memiliki tujuan tadi ya. Jadi di situ ada pengaruh. Nah, di sini pengaruh apa? Jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Robert Dahl ini bahwa A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan. Nah, di sini kalau pengertian secara literal ya di dalam kamus ya bahasa Indonesia itu bisa dikatakan bahwasanya pengaruh itu kemampuan pelaku yang dapat mengakibatkan atau mendorong seseorang lain bertindak sesuai dengan arah tujuan pelakunya. Hampir sama dengan pengertian tadi, pengertian dari kekuasaan. Tapi pengaruh di sini ada istilahnya daya ya, kemampuan seseorang itu yang dapat mendorong seorang lain untuk bertindak atau mencapai suatu arah tujuan dari pelaku. Nah, itu pengaruh. Jadi, tapi yang perlu kalian ketahui itu ya kekuasaan tadi ya. Pengaruh ini hanya unsur yang bisa memberikan perubahan atau tindakan seorang itu terdorong oleh orang lain. Itu pengaruh. Legitimasi. Legitimasi itu berasal dari kata leg ya. Nah, biasanya itu identik dengan arti legal, tetapi sebenarnya tidak hanya legal ya, tidak hanya legalitas. Legitimasi ini sebenarnya itu lebih umum ya daripada legal. Nah, legalitas itu bisa juga diartikan keabsahan ya. Legitimasi juga bisa diartikan keabsahan ya, bukan legalitas ya. Nah, ini ada beberapa pendapat. Keabsahan atau legitimasi itu adalah keyakinan dari pihak anggota atau masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan dari rezim itu. Jadi di situ ada keyakinan dari pihak anggota bahwa itu sudah menjadi kewajaran baginya. Jadi di sini ada unsur wajar di sini diakui keberadaannya ya. Jadi sah itu kan bisa berarti dua ya. Di sini sah itu bisa berarti sesuai dengan hukum. Sah itu bisa juga diakui. Sah secara umum itu bisa diartikan sebagai diakui keberadaannya. Nah, sah itu bisa berdasarkan menurut hukum, bisa juga diartikan diakui keberadaannya secara umum, bukan hukum ya. Jadi bisa dua itu sah. Oke, tadi David Aston. Terus kemudian Seymour Martin Lipset. Menurut Lipset, legitimasi itu mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada itu paling wajar untuk masyarakat itu. Nah, di sini juga ada unsur kewajaran ya. Kewajaran ini bisa menurut Lipset. Terus kemudian kalau menurut Miriam Budiarjo, legitimasi atau keabsahan itu adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati.
Nah, di sini ada kewajaran juga. Hampir semuanya di situ ada kewajaran. Berarti artinya apa? Legitimasi ini tidak melulu bisa diartikan secara berdasarkan secara hukum, akan tetapi bisa juga diartikan diakui keberadaannya secara umum ya. Jadi lebih luas ya dari legalitas. Oke, nanti akan dibahas. Menurut Zipelius, bentuk legitimasi itu bisa dilihat dari objek, dibagi menjadi dua bentuk. Nah, di sini ada legitimasi materi wewenang dan juga ada legitimasi subjek wewenang ya. Nah, di sini kalau materi wewenang itu dilihat materinya. Tadi apa wewenang? Wewenang adalah kekuasaan yang sudah diformalkan. Jadi materinya itu dilihat legitimasi materi wewenang. Apa yang menjadi dasar wewenang tersebut itu ada, dan apa juga yang menjadi tujuan dari wewenang tersebut. Nah, munculnya kewenangan tersebut itu apa materinya, apa yang mendasarinya, dan apa tujuan dari wewenang tersebut. Biasanya di dalam penyelenggaraan kenegaraan, kekuasaan negara itu, di dalam menetapkan suatu kebijakan dan memberikan wewenang kepada pihak atau suatu lembaga negara, itu sudah harus berdasarkan apa, memiliki landasan apa dan memiliki tujuan apa. Landasan misalnya landasan sosiologis, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Dari tiap-tiap peraturan itu biasanya ada ya. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu harus ada landasan apa yang mendasari kewenangan tersebut, dan juga harus ada outputnya juga, tujuannya apa juga. Nah, itu legitimasi materi wewenang. Terus kemudian legitimasi subjek wewenang. Nah, di sini yang dilihat subjeknya, lembaganya. Nah, lembaganya itu atas dasar apa dia mendapatkan legitimasi tersebut. Nah, kalau tadi itu materinya itu dasarnya apa, kalau ini subjeknya itu dasarnya juga apa. Nah, bisa difahami ya, kenapa materi itu, kenapa kebijakan tersebut itu ada. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, legitimasi subjek kewenangan, kenapa lembaga tersebut memiliki kewenangan itu. Nah, harus ada dasarnya. Menurut Franz Magnus Suseno, legitimasi kuasa negara itu ada legitimasi sosiologis, legitimasi etis, legalitas. Nah, sosiologis itu apa? Masyarakat ya, dilihat dari keadaan masyarakat tersebut yang menjadikan legitimasi suatu kekuasaan itu ada, itu dilihat apa yang terjadi di dalam masyarakat tersebut ya. Nah, di situ legitimasi sosiologis ini biasanya legitimasi itu didapatkan melalui dari unsur kewibawaan ya. Nah, nanti akan dijelaskan slide berikutnya ya tentang kewibawaan. Nah, terus kemudian legitimasi etis. Legitimasi etis ini keabsahan kekuasaan negara itu ditinjau dari segi norma-norma moral atau etis. Jadi ini erat sekali dengan landasan filosofis ya. Kemarin etis, yaitu sesuai dengan asas-asas perilaku yang diakui dan diketahui umum ya. Nah, asas-asasnya itu sudah sesuai dengan perilaku yang diakui dan diketahui oleh masyarakat umum. Nah, di sini
legitimasi etis. Terus kemudian legalitas. Nah, legalitas ini erat kaitannya dengan tata peraturan ya, atau tata hukum nasional ya. Jadi legitimasi itu sudah sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu ada 3 teori. Yang pertama, sosiologis itu erat kaitannya dengan orang, legitimasi itu berdasarkan apa tadi, kewibawaan ya. Sedangkan legitimasi etis itu berdasarkan asas-asas perilaku yang sudah diakui dan diketahui oleh masyarakat umum ya. Terus legalitas itu apa tadi? Peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kewibawaan. Djoko Sutono. Nah, menurut Djoko Sutono, legitimasi kekuasaan dari legitimasi kekuasaan dari segi legitimasi subjek kewenangan yakni mengenai dasar kewibawaan. Nah, jadi kalau berbicara tentang legitimasi subjek, nah, subjek berarti kan pelaku kewenangan, itu erat kaitannya dengan dasar kewibawaan. Kewibawaan itu apa sih? Yaitu kewibawaan di sini diartikan sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar warga masyarakatnya. Nah, menurut Max Weber itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu tradisional, terus kemudian kewibawaan atas dasar karismatik, yang ketiga itu atas dasar rasional legal. Tradisional itu misalnya kewibawaan itu didapatkan atas dasar kepercayaan. Nah, kewibawaan itu atas dasar keyakinan atau kepercayaan masyarakat berdasarkan tradisi lama yang sudah turun-temurun, atau kebiasaan lama yang sudah turun-temurun yang wajar dan juga dihormati oleh masyarakat tersebut. Misalnya ini raja ya. Nah, raja yang turun-temurun keturunannya itu dijadikan sebagai pemimpin. Nah, itu tradisional. Terus kemudian berdasarkan atas dasar kewibawaan karismatik ya, atas dasar karismatik. Jadi karismatik di sini misalnya orang itu dipercaya memiliki kemampuan atau kecakapan atau kesaktian misalnya ya, punya daya mistis sehingga orang tersebut dijadikan seorang pemimpin ya, dia memiliki karismatik. Nah, atau juga bisa juga diartikan dia memiliki daya tarik. Nah, daya tarik dari masyarakat ya, sehingga memilihnya sebagai pemimpinnya. Daya tarik itu ya bisa tadi ada keunggulan, misalnya dianggap sakti atau dianggap mampu atau dianggap ahli misalnya seperti itu. Terus kemudian rasional legal. Nah, rasional legal ini kepercayaan itu atau keyakinan itu berdasarkan pada tatanan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melandasi legitimasi pemimpin tersebut diangkat ya. Jadi kedudukan seorang pemimpin itu memiliki legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu Max Weber. Kemudian menurut Johann Heinrich Adolf JAA ya, Loggeman. Nah, di sini dasar kewibawaan itu meliputi magic, tadi misalnya ahli supranatural atau memiliki kekuatan supranatural sehingga dia itu memiliki magic sehingga dia diyakini atau dipercaya pantas dianggap sebagai dijadikan pemimpin. Terus kemudian dinasti atau keturunan, tadi bisa raja ya. Terus kemudian karisma, tadi juga sudah saya jelaskan, karisma memiliki kecakapan atau keistimewaan ya, sehingga dia diyakini atau dipercaya untuk dijadikan sebagai pemimpin karena karismanya itu memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat atau rakyat ya. Terus kemudian
berdasarkan elit, mitos elit. Elit ini erat kaitannya dengan itu ya, pemimpin ya, kekuatan pemimpin ya. Misalnya itu dia memiliki kelebihan di dalam hal keahlian atau istilahnya, kalau menurut siapa ya, Franz tadi ya, menurut Sibelius itu legitimasi teknokratis. Nah, itu elit, dia memiliki ahli di dalam pemerintahan. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai pemimpin. Nah, itu elit. Atau juga bisa aristokratis ya. Aristokratis ini misalnya hanya golongan bangsawan saja, karena mereka itu keturunan unggul misalnya. Nah, itu legitimasi yang diberikan kepada golongan tertentu ya. Nah, di situ elit ini dulu ya, biasanya itu muncul kekuatan fasis ya di situ ya. Oke, terus kemudian yang terakhir yaitu tentang perwakilan dasar kewibawaan berdasarkan perwakilan rakyat. Nah, sudah tahu semua ya perwakilan rakyat ya. Perwakilan rakyat itu diawali atau berdasarkan kedaulatan rakyat ya. Nah, dulu menurut sejarahnya yaitu menurut revolusi Perancis ya. Di situ muncullah revolusi Perancis, revolusi Amerika Serikat itu ya, revolusi Amerika. Nah, itulah mulailah semboyan-semboyan untuk menggaungkan kedaulatan rakyat. Nah, dengan adanya perwakilan rakyat kalau saat ini. Nah, jadi itu tadi dasar-dasar kewibawaan. Jadi legitimasi subjek itu erat kaitannya dengan kewibawaan seseorang, sehingga dia itu dijadikan sehingga dia itu mendapatkan suatu wewenang ya. Oke, cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.